Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Isna Tri Fatimah, 2. Saya sendiri Anas Olian Nurhuda, 3. Rita Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Istilah etika identik dengan moral yang berasal dari bahasa lain mos, yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Etika dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu etika umum. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Pemikiran etika beragam, tetapi pada prinsipnya membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbedaan manusia, serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu etika khusus. Etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Etika khusus sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. Etika sosial membahas norma-norma sosial yang harus dipatuhi dalam hubungannya dengan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kekuasaan kepada kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, tetapi berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi. Oleh sebab itu, asas sila 1 berkaitan dengan legitimasi moral, sehingga negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa berbeda dengan negara teokrasi. Sila kedua dan ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Negara pada prinsipnya merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan. Bangsa Indonesia sebagai bagian umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup tertentu demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar manusia. Jadi, selain sila kedua merupakan nilai moralitas dalam bernegara, juga merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara adalah berasal dari rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat. Dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, yaitu legitimasi demokratis. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu keadilan dalam hidup bersama, keadilan sosial, sebagaimana terkandung dalam Sila 5 mutlak menjadi tujuan dalam kehidupan negara. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga didapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk Archaibam dalam Axiology of Change menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah, namun baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyebaran lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penambangan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. Moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau krisis moral sebagai hulu diri semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat kedalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah. Istilah moralitas mondial adalah moralitas yang bersifat universal, yang berlaku dimanapun dan kapanpun, moralitas yang terkait dengan keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Maaf apabila ada salah kata. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.